Halo Sobat KRS, kali ini kita akan membahas tentang UMKM. UMKM sendiri adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Sebagai contohnya, terdapat UMKM yang ada di Desa Nglipar, Kapanewon, Gunung Kidul. Peran kunci dalam pertumbuhan UMKM sangat penting untuk mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja baru. Mereka berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dengan mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing. UMKM memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Mendukung UMKM mengarah pada pertumbuhan inklusif dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat UMKM sendiri. Yang pertama itu keuntungan utama. UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bisnis-bisnis ini mendorong inovasi dengan kemampuan mereka beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Fleksibilitasnya memungkinkan mereka merespon permintaan dan tren pelanggan secara efisien. Tantangan yang dihadapi oleh UMKM sendiri yaitu ada beberapa hal, diantaranya akses terhadap pendanaan terbatas sehingga sulit untuk berinvestasi di bidang teknologi. Yang kedua, kurangnya tenaga kerja terampil menghambat produktivitas dan inovasi dalam industri. Yang ketiga, kemajuan teknologi memerlukan pelatihan berkelanjutan sehingga menambah tekanan pada sumber daya. Pengembangan UMKM terbagi menjadi dua, yaitu keterampilan dan klaster. Pertama yaitu keterampilan. Program pengembangan keterampilan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keahlian di berbagai bidang. Terus yang kedua yaitu klaster. Pengembangan klaster memupuk kolaborasi antar bisnis serupa untuk pertumbuhan bersama. Terus selanjutnya yaitu dukungan pemerintah terhadap UMKM. Berbagai skema menawarkan bantuan keuangan dan insentif pajak kepada UMKM. Selanjutnya, hibah pemerintah mendukung inovasi dan peningkatan teknologi untuk usaha kecil. Selanjutnya, subsidi pinjaman membantu UMKM mengakses modal dengan suku bunga lebih rendah. Dan program pelatihan meningkatkan keterampilan dan peningkatan kapasitas bagi pengusaha UMKM. Selanjutnya yaitu pemberdayaan UMKM dalam peran digital. UMKM dapat memanfaatkan alat digital untuk pemasaran dan penjualan. Dan sektor-sektor berkembang seperti e-commerce menawarkan peluang untuk pertumbuhan dalam sebuah UMKM. Selanjutnya, teknologi digital memungkinkan operasi dan skalabilitas yang hemat biaya. Selanjutnya, mengadopsi artificial intelligence dan Internet of Things dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam sebuah UMKM. Baik, saya lanjutkan untuk materi pengemasan produk untuk UMKM. Kemasan produk sangat penting untuk menarik konsumen terhadap suatu produk. Menciptakan identitas merek, membedakan produk dari pesaing, dan juga mengkomunikasikan nilai. Daya tarik visual, kepraktisan, dan ramah lingkungan adalah aspek dari pengemasan yang efektif. Kemasannya dirancang dengan baik, dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan juga mendorong hasil penjualan. Adapun manfaat dari kemasan estetika ada dua, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positifnya, meningkatkan kehadiran rak dapat menarik banyak pelanggan dan juga meningkatkan hasil penjualan. Peningkatan nilai yang dirasa dapat membenarkan harga produk yang lebih tinggi. Contohnya kayak ada harga, ada barang. Kalau misal harga tinggi dan mendapatkan barang yang lebih baik. Citra merek yang diinginkan dapat menciptakan kesan positif dan membangun loyalitas pelanggan. Adapun dampak negatifnya yaitu biaya merancang dan menerapkan kemasannya mungkin lebih tinggi, dan untuk penambahan kemasan mungkin akan memerlukan waktu lebih lama. Untuk kemasan yang terlalu rumit dapat membingungkan pelanggan dan juga mengurangi nilai produk tersebut. Adapun tren desain kemasan yaitu ada 3, inovatif, minimalis, dan juga ramah lingkungan. Untuk bahan inovatif seperti bioplastik mendorong keberlanjutan dalam pengemasan.
Desain yang minimalis fokus pada kesederhanaan dan fungsional untuk estetika yang lebih bersih. Selanjutnya, pilihan ramah lingkungan seperti kemasan kompos dapat mengurangi dampak lingkungan. Merek-merek memanfaatkan tren ini untuk memenuhi permintaan konsumen dari kemasan dan ramah lingkungan. Untuk studi kasus pengemasan yang sukses, di sini ada contohnya yaitu rengginang. Rengginang itu makanan tradisional yang saat ini mungkin untuk generasi muda sudah jarang yang suka dengan rengginang. Namun dengan pengemasan yang unik, rengginang akan digemari atau mungkin menarik generasi muda untuk membeli makanan rengginang tersebut. Faktor pendorongnya yaitu UMKM memanfaatkan kemasan tersebut untuk meningkatkan penjualan mereka. Oke, selanjutnya itu kemasan khusus untuk berbagai produk. Jadi setiap kemasan itu disesuaikan dengan produk yang dibuat. Jadi dalam hal ini misal UMKM memproduksi beberapa produk, maka setiap produknya harus dibuat kemasan khusus untuk produk tersebut. Jadi harus spesifik antara produk satu dengan yang lainnya. Lalu untuk kemasan menargetkan preferensi dan kebutuhan pasar. Jadi kemasan itu menyesuaikan dengan target pasar yang dituju. Misal target pasarnya untuk kalangan menengah ke atas, maka kemasan harus disesuaikan. Dalam hal ini harus dibuat lebih terkesan mewah. Lalu untuk kepatuhan terhadap peraturan pengemasan, pastikan kepatuhan terhadap persyaratan kemasan yang sudah disahkan oleh pemerintah. Seperti contoh peraturan terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Lalu untuk informasi seperti PRIT, lalu komposisi, tanggal expired produk dan lain-lain. Selanjutnya ada teknologi pengemasan interaktif. Yang pertama ada kode QR. Kita akan meningkatkan pengalaman pelanggan melalui kode QR interaktif pada kemasan. Yang kedua ada realitas tambahan. Kita akan membenamkan pelanggan dalam dunia virtual dengan teknologi AR pada kemasannya. Dan yang ketiga ada kemasan cerdas. Kita akan mengaktifkan pengiriman konten yang dipersonalisasi melalui solusi pengemasan cerdas. Selanjutnya ada mengukur dampak kemasan terhadap penjualan. Yang pertama, metode untuk mengevaluasi pengaruh kemasan terhadap pilihan dan pembelian konsumen. Yang kedua, memanfaatkan survei dan kelompok fokus untuk mengumpulkan umpan balik mengenai desain kemasan. Yang ketiga, analisis data penjualan sebelum dan sesudah perubahan kemasan untuk mengukur dampaknya. Selanjutnya, yang terakhir ada meningkatkan daya tarik. Yang pertama ada desain kemasan yang strategis dapat membedakan produk Anda dari kompetitor. Yang kedua, kemasan yang unik dapat menarik pelanggan baru dan dapat meningkatkan loyalitas merek. Yang ketiga, pertimbangan warna, bahan, dan tata letak saat mendesain kemasan produk Anda. Dan yang terakhir, berinvestasi dalam desain kemasan strategis dapat meningkatkan penjualan dan pengenalan merek. Sekian dari kami, terima kasih.